Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pertemuan ke-35, tanggal 5 Oktober tahun 2023. Silakan yang punya tafsirnya, kita sampai ke surat Al-Baqarah ayat 216. Ini halaman 182. 182, Bapak Ibu. Kita berdoa dulu, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bimbingan, tuntunan dari Allah yang paling penting. Kita mendapatkan cahaya cintanya. Ala hadini aku niatan salihah liridha illa wa lisafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi rahmatika ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah walhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrum bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Wal fitnatu akbaru minal qatl wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa may yartad minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wa huwa ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu wahai kaum mukminin untuk al-qitalu, berperang melawan para penentangmu, para penganut kemajemukan Tuhan, ahlul kathrah, wa huwa kurhun lakum. Padahal perang itu dibenci, tidak menyenangkan dan menjadi beban bagimu selama kamu masih dalam egomu dan membanggakan huwiyahmu. Selama kamu berada dalam semua itu dengan begitu banyaknya idhofah dan berbagai hal yang muncul dari imkan dan idhofat, maka perang adalah sesuatu yang dibenci. Padahal wa'asa an takrahu syai'a, boleh jadi kamu membenci sesuatu dalam kehidupan di dunia, wa huwa khairul lakum, padahal itu amat baik bagimu dalam kehidupan di akhirat. Sebaliknya, wa'asa an tuhibbu syai'a, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu dari kehidupan di dunia, wa huwa syarrul lakum, padahal ia amat buruk bagimu di akhirat. Wallahu, dan Allah yang memberi petunjuk padamu ke jalan yang lurus, ya'lamu, mengetahui kebaikanmu dan memerintahkanmu untuk melakukannya. Dia mengetahui keburukanmu serta mengingatkanmu darinya. Wa antum ta'lamun. Sedang kamu dengan wa antum la ta'lamun. Padahal kamu dengan huyahmu ini tidak mengetahui sesuatu dari kebaikan dan keburukan itu. Maka hendaklah kamu taat dan tunduk pada apa yang diperintahkan dan dilarang. Karena Allah yang maha perkasa dan maha mengetahui apapun yang tidak kamu ketahui. Ya, Bapak Ibu, tadi ini diperintahkan berperang dalam situasi yang memang genting,
situasi yang membahayakan, maka ada perintah untuk musuh jangan dibiarkan. Ya, kita nggak ngajak berperang, tapi kadang-kadang itu harus apa ya, ya kayak zaman kemerdekaan, kan. Ya kita terpaksa harus berperang. Nah, berperang itu tidak nyaman, tidak enak. Ya, siapapun nggak suka perang, Bapak Ibu ya. Tapi kan tujuan perang itu untuk damai atau untuk bebas dari penjajahan. Nah, Allah berfirman, kadang sesuatu itu kamu nggak suka padahal baik. Ada sesuatu itu kamu senang padahal tidak baik. Dan Allah lebih tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Dan itu nggak hanya dalam berperang, Bapak Ibu, dalam banyak hal. Dalam mencari jodoh ya. Kita senang padahal itu nggak baik buat kita. Tapi gimana jatuh cinta gitu ya. Ada yang kita nggak suka, tapi ternyata di situ ada banyak kebaikan. Nah, kita ini karena nafsu sama ego, seringkali nggak bisa melihat hakikat sebuah kebaikan di awalnya. Tapi nanti pada akhirnya akan sadar, oh iya ya, ternyata ini ada hikmahnya. Oh ini ya, ini ternyata baik. Makanya dalam Super Chef itu kita doanya adalah, di akhir doa kita itu adalah, ini pasti baik pada akhirnya, ini pasti baik, ini pasti ada hikmahnya. Nah, mau Super Chef apa itu, saya nggak minum madunya ini. Banyak madu dia agak kering. Apa, mulut saya ini. Saya minum madu dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billah. Lubang ikan mic-nya ya. Jadi ya Bapak Ibu, dalam banyak hal, sering sekali karena nafsu sama ego kita ini, kita menyukai sesuatu yang nggak baik. Atau membenci sesuatu yang baik. Makanya kata Allah, kamu nurut aja. Kenapa? Ada banyak hal yang kamu nggak suka itu baik sebenarnya. Sebenarnya, atau sebaliknya ada banyak hal yang kamu suka itu nggak baik. Dan itu nggak hanya dalam berperang, dalam banyak hal. Dalam hal apa, segala hal yang itu nggak disukai oleh nafsu kita. Dalam kata-kata Buya Hamka itu justru beliau ngasih panduan gampang. Pokoknya sesuatu yang nafsumu itu seneng, berarti itu nggak baik. Sementara nafsumu nggak suka, biasanya itu baik. Jadi sesimpel itu panduan beliau. Nah, masalahnya kita ini kan cenderung nuruti yang kita suka, menjauhi yang kita nggak suka. Padahal nggak selalu seperti itu di awalnya. Nah, ini bisa jadikan pelajaran apa ya Bu? Ya. Yas'alunaka 'anis syahril haram. Mereka bertanya kepadamu, wahai penyeru makhluk kepada kebenaran, yaitu Rasulullah, 'anis syahril haram, tentang bulan haram. Apakah termasuk yang dilarang Allah atau tidak untuk berperang? Kita rinfi, dan tentang perang di dalamnya. Apakah dilarang atau tidak? Maka katakanlah, kul, wahai Rasulullah yang paling sempurna, kepada orang-orang bertanya itu, di atas nama kami, keduanya adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Bahkan kita lungfihi kabir, bahkan berperang pada bulan itu adalah dosa besar. Karena menyimpang dari batasan Allah yang telah ditentukan pada bulan ini. Dan wasodun, dan termasuk dosa pula menghalangi. Wasodun ansabilillah. Wasodun ansabilillah, dan menghalangi atau merintangi para pedagang dari jalan Allah yang diperbolehkan bagi mereka untuk mencari penghidupan. Dan begitu juga al-iyadzu billah wa kufrum bihi, dan kufur kepadanya. Maksudnya ingkar pada Allah dengan tidak mematuhi perintahnya.
Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Jahsi bin Atama untuk memimpin sebuah pasukan pada Jumadil Akhir, 2 bulan sebelum Perang Badar. Tugasnya adalah mengintai rombongan Quraisy yang berada di dekat Syam. Salah satu pasukan itu adalah Amr bin Abdullah al-Hadrami dan 3 orang lainnya. Ketika orang-orang Quraisy berhasil menangkap pasukan Rasulullah ini, mereka membunuh al-Hadrami dan menawan 2 orang lainnya. Kemudian mereka mengirim rombongan menuju Madinah yang di dalamnya terdapat tempat perdagangan bagi suku Taif. Hal ini terjadi pada bulan Rajab, tapi mereka mengira masih bulan Jumadil Akhir. Orang-orang Quraisy mengatakan Muhammad telah menghalalkan bulan haram, yaitu bulan di mana orang takut mendapat keamanan dan orang-orang bebas mencari peri kehidupan. Ketika mendengar rombongan Quraisy, Rasulullah SAW mengatakan kepada Abdullah, aku tidak menyuruhmu untuk berperang di bulan haram dan membawa rombongan di dalamnya. Hal ini membuat para anggota pasukan menjadi tertekan dan mereka mengatakan kita akan bergeming sebelum turun penerimaan tobat kami. Lalu turunlah ayat tersebut. Rasulullah mengembalikan semua barang kafilah dan tawaran perang kepada kaum Quraisy. Lalu mereka mencela dan mencemooh beliau atas apa yang beliau lakukan. Dan mereka mengatakan, apakah kita bergerak menuju Masjidil Haram? Wal Masjidil Haram, apakah kita bergerak menuju Masjidil Haram saja dan mengusir para peziarah darinya? Lalu Allah menjawab, wa ikhraju ahlihi minhu akbar, dan mengusir penduduknya, yaitu penduduk Masjidil Haram dengan sengaja menyerang dari sekitarnya, dan sekitarnya itu adalah dosa yang lebih besar lagi. Indallah, di sisi Allah, daripada menghalangi pengunjung lupa atau salah yang diakibatkan oleh ketidaktelitian dalam mengetahui waktu. Karena pengusiran itu berarti memfitnah anak-anak kaum muslimin. Yang tinggal di Baitullah. Wal fitnatu akbaru minal qatl, dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Karena kejahatan fitnah itu luas pengaruhnya dibanding dengan membunuh. Wala yazaluna yuqatilunakum, dan kesimpulannya orang-orang kafir yang tetap kufur dan membangkang itu tiada henti-hentinya memerangi kamu, wahai kaum mukmin. Hatta yaruddukum an dinikum, sampai mereka mengembalikan kamu dari agamamu yang diturunkan turun-temurun dari nenek moyangmu terdahulu. Ini stata'u, seandainya mereka sanggup dan mampu. Sesungguhnya wa mayyartadid minkum an dinihi, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, yaitu keluar dari cahaya iman dan tauhid, fayamut, lalu dia mati setelah murtad, fahuwa kafirun, dalam kekufuran dan meninggalkan jalan tauhid, faulaika, maka mereka itulah orang-orang kafir dan murtad dari jalan iman dan Islam. Habitat a'maluhum, yang sia-sia, rusak dan gugur dari hitungan Allah amalannya, yaitu seluruh perbuatan baiknya fid dunya wal akhirah, bagi dunia terhalang untuk berteman dengan pengikut iman dan furqan, dan tidak pula di akhirat karena mereka mengembalikan diri ke lembah imkan yang mengantarkan ke tingkatan neraka yang paling bawah. Faulaika, dan mereka yang terhalang dari kenikmatan tauhid, ashabun nar hum fiha khalidun, itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya sampai Allah yang menghendaki. Tiada daya dan kekuatan kecuali pertolongan Allah. La haula wa la quwata illa billah. Jadi orang-orang murtad yang dulunya iman lalu kemudian kafir, maka dia itu kembali menjadi kafir dan kemudian mereka menjadi ashabun nar, penghuni neraka yang abadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada tauhid zati dan keiman itu mengantarkan mereka untuk sampai ke tingkatan ilmu yakin, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah meninggalkan apa yang bertentangan dengan perintahnya hingga sampai ke tingkatan ainul yakin, dan setelah itu mereka jahadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah melawan hawa nafsu hingga mereka sampai
dan berhubungan langsung dengan hakul yakin, maka wa ulaika mereka mendekat dan mendekati di jalan wusul itu yarjuna rahmatullah, mengharapkan rahmat Allah selama dalam perjalanan rohani dengan segenap jiwa mereka. Wallahu, dan Allah melihat hati mereka, Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan menutupi jiwa mereka dari mata hati mereka sendiri, lagi Maha Penyayang kepada mereka, mengantarkan mereka menuju apa yang mereka tuju, yaitu surga zat dan anugerah dan kemurahannya. Berikanlah kami kelembutanmu, wahai yang tersembunyi kelembutannya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfikun qulil 'afu kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'a'natakum innallaha azizun hakim. Ini mulai membahas tentang khamr atau minuman beralkohol, tentang anak yatim dan tentang infak ya. Yas'alunaka, mereka bertanya padamu wahai Rasul yang paling sempurna tentang hukum khamr dan judi. Anil khamri wal maisir, tentang hukum khamr atau minuman beralkohol dan judi. Apakah keduanya termasuk larangan Allah yang harus dihindari? Maka kul fihima itsmun kabir. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar. Adapun khamr dapat menghilangkan akal juz'i yang diberikan kepada manusia. Karena memabukkan ya, menghilangkan akal. Padahal dengan akal itulah terjalin bersambungan dengan akal kulli yang terhubung dengan namanya Al-Alim yang mencakup semua yang telah dan yang akan terjadi. Itu Lauhul Mahfudz dan Kitabul Mubin. Adapun judi, ia dapat memusnahkan harta yang menjadi sarana untuk menyehatkan badan sebagai tempat bagi inti dari akal juz'i yang hanya dimiliki manusia. Dan dengan akal juz'i itu manusia berhak atas kedudukan khalifah, khilafah, dan niyabah. Ya, jadi dan dalam khamr dan judi terdapat manfaat. Nah, ini. Wa manafi'u linnas. Ya, memang tidak di situ ada manfaatnya bagi manusia. Maksudnya bagi sebagian orang untuk mengobati penyakit yang nggak bisa diobati, kecuali dan menghilangkan kesadaran mereka. Berobat bagi manusia ini hanya terbatas pada khamr, dan juga sebagian orang bodoh yang mencari rezeki dengan berjudi. Wa itsmuhuma, dan dosa keduanya bagi orang yang cerdas dan memiliki keyakinan akbaru min naf'ihima, lebih besar daripada manfaatnya bagi mereka. Bahkan keduanya tidak memberikan manfaat apa-apa karena tidak ada lagi hubungan dengan badan mereka, terutama untuk kebaikan dan kesehatannya. Wa yas'alunaka, itu berikutnya. So, Bapak Ibu, khamr dan judi itu Quran bilang ada manfaatnya sih, tapi mudaratnya jauh lebih besar. Ya manfaatnya mungkin menghibur kalau judi ya. Khamr ya mungkin bisa menghilangkan stres sementara karena habis itu mabuk. Makanya dalam budaya orang-orang yang tidak beriman, ketika stres urusan pekerjaan ya pulang dari kerja mereka mabuk untuk menghilangkan sementara stresnya. Judi untuk bersenang-senang, untuk entertainment. Tapi Islam melarang, ya, mengharamkan. Kenapa? Karena mudaratnya jauh lebih besar dibanding manfaatnya. Homer itu ya kamu hilang sesaat stresmu, tapi setelah itu balik lagi lebih berat. Jadi eh, tetap nggak boleh, sedikit apapun nggak boleh. Bahkan masih belum mabuk pun kalau udah mengandung alkohol ya sudah tetap haram. Kenapa? Yang banyaknya haram, sedikitnya pun haram. Ya kan alkoholnya cuma 1%, Pak. Kan tidak memabukkan. Iya, cuman masalahnya alkohol itu ketika banyak memabukkan.
dan dia statusnya haram. Makanya ketika banyaknya haram, maka sedikitnya pun haram, walaupun nggak memabukkan. Itu tentang khamr atau minuman keras ya. Kalau narkoba, Pak, kan bukan minuman. Nah itu perlu ahli fikih ya, Pak Ibu, untuk akhirnya menyimpulkan bahwa narkoba pun haram. Kenapa? Statusnya sama, sama-sama menghilangkan kesadaran, menghilangkan akal. Nah, tapi kalau untuk bius, untuk obat boleh. Dan morfin itu untuk obat boleh ya, Pak Ibu. Kenapa? Ya beda, beda status. Yaitu ahli fikih nanti yang akan bisa apa bikin kesimpulan hukum ya. Judi juga begitu. Judi itu memang hiburan, orang ada adrenalin yang keluar, wah senang, semangat. Tapi jadi merusak pikiran. Judi itu tidak hanya merusak harta, tapi merusak pikiran. Mungkin kehilangan harta karena kalah. Tapi saya menangan, Pak. Saya hampir nggak pernah kalah. Tetap nggak boleh. Kenapa? Kalau menang berarti Anda menang. Anda dapat harta dari jalan yang jadi jalan yang merusak, karena pasti ada yang kalah dengan cara menzalimi orang lain. Kalau Anda kalah, merusak mental. Bukan hanya merusak kehilangan uang, merusak mental. Orang biasa judi itu akhirnya malas kerja. Mendapat uang gampang ketika dia menang. Begitu kalah, stres karena begitu mudah kehilangan uang. Nah, sekarang ini ada judi yang didukung teknologi, apa judi online. Nah, ini ngerusak ini. Dulu orang-orang miskin, nggak punya uang 100.000 bisa untuk belanja sembako dan lain-lain. Gara-gara janji semu dari judi online, 100.000-nya dipakai main habis. Nah itu kalau orang miskin yang kena bisa merusak rumah tangganya. Pak. Makanya bahkan di kasino itu dibatasi. Anda ke Singapura misalnya, ke Marina Bay Sands yang ada kasinonya, itu dijaga ketat apa itu. Nggak semua orang boleh masuk. Dan juga ada kampanye supaya nggak kecanduan judi. Nah begitu judi online ini nggak ada saringannya, semua orang main, termasuk orang miskin yang sudah remek, uangnya sudah mepet dipakai judi dengan harapan punya uang banyak. Tambah habis, akhirnya tambah remuk hidupnya. Jadi dampaknya sangat merusak. Ada manfaatnya, ada menyenangkan, entertaining, tapi tetap aja karena mutunya lebih besar, dilarang sama Allah. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepadamu juga, wahai Rasul yang sempurna, madza yunfikun, apa yang mereka nafkahkan, barang apakah yang dapat mereka dermakan dan bagaimana mereka akan mendermakan. Kul, katakanlah atas nama kami wahai Rasul yang paling sempurna, naf nafkahkanlah al-afwa, al-afwa yang lebih dari keperluan dari hartamu agar mendapat keringanan dari kesusahan mereka dan agar kamu tidak berkeberatan di dalamnya. Kadzalika, demikianlah cara yang terbaik dan termudah. Demikianlah dengan cara terbaik dan termudah, yubayyinullahu lakum, Allah menerangkan kepadamu semua al-ayat, yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya diturunkan kepadamu untuk memperbaiki kondisimu supaya kamu berpikir, harap kamu mau merenungkan. Wa dunya fit dunya wal akhirah, tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan urusan dunia hingga dalam melakukan berbagai urusan sama manusia, wal akhirah, dan renungkan pula ayat-ayat yang berhubungan dengan akhirat sehingga kamu bisa meresapi dan menerapkannya agar manusia mengalami penyucian lahir maupun batin. Wa yas'alunaka, mereka bertanya padamu pula anil yatama, tentang hal ikhwal, anak yatim yang belum balik dan tidak ada kerabat yang mengurusnya. Kul islahul lahum khair, katakanlah mengurus urusan anak yatim itu secara patut dan baik
daripada membiarkan mereka dalam kehinaan dan kelemahan. Itu adalah satu kebaikan. Wa in tukhalituhum, dan jika kamu bergaul dengan mereka dengan perasaan sayang dan simpati, fa ikhwanukum, maka mereka adalah saudaramu dalam agama. Allah membalasmu dengan balasan yang lebih baik, apalagi jika dalam hal ini kamu bermaksud untuk memperbaiki dan menjaga mereka, bukan merusak harta dan harga diri mereka. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih, dan Allah yang mengetahui tujuan-tujuanmu, mengetahui siapa yang membuat kerusakan dan kebatilan di antara kamu dari yang mengadakan perbaikan yang benar, sehingga dia membalas masing-masing kalian dengan amalan yang kalian lakukan. Walau sya'allahu, dan jikalau Allah menghendaki yang melihat perbuatanmu dalam meninggalkan kerusakan dan kesulitan, la'anatakum, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu, menghinakan dan merusakmu dengan lebih berat daripada perusakan dan kesulitan yang kau timpakan terhadap anak-anak yatim itu. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah Maha Perkasa, mengalahkan dan kuasa untuk membalas, hakim dan Maha Bijaksana, dan tidak akan menuntut balas tanpa alasan. Wala wala tankihu wala tankihul musyrikati hatta yu'min, wala wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatskum, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum, ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'una ilal jannati wal maghfirati bi'idnih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadakkarun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa ala dzalika minasyahidin. Pembahasan berikutnya tentang menikahi orang-orang musyrik itu dilarang. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.